إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sekarang kita yang keempat, buhuth mafhumul khulud fi hadhil ayah. Pengertian kekal dalam ayat ini. Halil khuludu fil ayati mahallal bahthi bima'na al-baqa' ad-daim atau huwa bil ma'na al-lughi al-muradu minhu al-muddah at-tawilah. Apakah yang dimaksud dalam ayat ini apakah kekal di dalam ayat ini artinya itu kekekalan yang ad-daim artinya yang terus menerus, atau itu secara bahasa yang dimaksud di situ adalah maksudnya al-muddah at-tawilah, masa yang panjang. Qala ba'dul mufassirin bima anna al-khuluda muqayyadun huna biqaulihi ma damatis samawati wal ardh. Sebagian mufassir mengatakan bahwasanya kata khulud di sini, kekal di sini itu terikat dengan firman Allah ma damatis samawati wal ardh. Jadi kata khulud ini dikaitkan dengan kalimat ma damatis samawati wal ardh, selama adanya langit-langit dan bumi. Fa innal khuluda laisa ma'nahu al-baqa'ul abadi ad-daim. Ya, ini sebagian mufassir mengatakan sungguhnya kekalnya di sini, makna khulud di sini bukanlah artinya kekal selama-lamanya dan senantiasa seperti itu. Ya anna samawati wal arda la abadiyata lahuma. Karena langit-langit dan bumi itu tidak kekal. Wa tabaqan li sharihil Qur'an fa inna yawman sayati tantawi fihi as-samawati wa tubaddal al-ardu ila ardin ukhra. Dan sesuai dengan ayat Al-Qur'an menerangkan bahwasanya pada suatu hari nanti langit-langit dan bumi itu akan dilipat. Artinya maksudnya akan hancur, akan binasa dan diganti dengan bumi, dan bumi diganti dengan bumi yang baru.
Ya, ini apa? Ini pendapatnya seperti itu. Padahal yang dimaksud tadi yang pertama adalah tantawis samawat itu kan yaumanattis sama'a qatayis sijil lil kutub, itu maksudnya langit yang sekarang ini ya. Dihancurkan kemudian digantikan dengan langit-langit yang baru dan juga bumi yang baru, itu nanti setelah kiamat gitu ya. Ini sebagian mufassir mengambil dalil bahwasanya tidak kekal seperti itu ya. Walakin ma'a mulahadati anna mithla hadhihi at-ta'abir fi al-lughati al-arabiyyah yuradu biha al-baqa'u ad-da'im. Fal ayatu mahall al-bahthi aidan tubayyin ad-dawam. Akan tetapi dengan memperhatikan ungkapan-ungkapan seperti ini dalam bahasa Arab, itu yang dimaksud adalah kekal yang senantiasa, yang dawam. Maka ayat di dalam pembahasan ini juga menjelaskan tentang kekekalan tersebut, ya, dan kedawaman tersebut. Famathalan taqul al-Arab, umpamanya orang Arab sering mengatakan hadzal amru qa'imun ma laha kaukab. Urusan ini terus akan berlangsung selama bintang masih berkelip, ya. Au ma karral jidan al-lail wan nahar au ma adha'a fajrun, atau selama malam dan siang masih al-jidan ya, al-jadidan maksudnya. Al-jadidan maksudnya adalah al-lail wan nahar, selama malam dan siang itu masih terus berulang. Au ma adha'a fajrun, atau selama fajar masih bersinar. Maka ini au makhtalafa al-lail wan nahar wa amthaluha wa hiya kinayatun 'anil baqa'id daim, atau selama masih silih bergantinya malam dan siang, dan seperti itu, ini semua adalah kiasan tentang kekekalan, ya, tentang sesuatu yang terus menerus ad-daim. Wa naqra'u 'anil Imam Ali alaihi salam fi Nahjil Balaghah wa dhalika hina ashkala 'alaihi ba'd منتقدين الجهل على تقسيمه من بيت المال بالسوية وعدم التمييز بين مقامات الناس لتطويل دفة الحكم. Ya, kita juga baca di dalam Nahjul Balaghah dari Imam Ali alaihissalam, yaitu ketika sebagian orang yang memprotes membuat muskil beliau, ya, tentang pembagian harta dari Baitul Mal yang dibagikan oleh Imam Ali secara sama, ya, dan tidak membedakan antara kedudukan orang. Litawdidi daffatil hukmi, untuk menguatkan kemudi hukum. Maksudnya ucapan ini dilontarkan untuk menekankan bagaimana sebagai penguatan dari pendapatnya itu. Fanza'ajal Imam Ali alaihissalam wa qala, maka Imam Ali terkejut dan mengatakan, ata'muruni an atluban nasra bil jawri fi man wallaitu alaih, wallahi la aturu bihi ma sammara samirun wa ma amma najmun fis samai najma. Nah, ini ungkapan, ya, kiasan di situ. Ata'muruni, apakah kamu ingin memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan cara yang zalim pada orang-orang yang aku berikan jabatan? Demi Allah, ya, la aturu bihi ma sammara samirun, ya, demi Allah aku tidak akan goyah, ya, dengannya selama ma sammara samirun ini kiasan abadan, di mana abadan, ya. Wa ma amma najmun fis sama, ya, selama, ya, masih ada langit ada bintang di langit, seperti itu. Ini juga kata-kata ini kata-kata kiasan, ya, menunjukkan, ya, aku akan tetap melakukan hal ini selama-lamanya gitu.
ونقرأ في قصيدة دعبل الخزاعي المعروفة التي أنشدها في حضرة الإمام علي bin Musa al-Ridha alaihissalam هذا البيت. Kita juga baca dalam qasidah Da'bal al-Khuzai al-Ma'rufah yang dibacakan di hadapan Imam Ali ibn Musa al-Ridha. Baitnya seperti ini. Sa'ubkihimu ma dharra fil ufuqi syarikun wa nada munadil khairi fis salawat. Aku akan buat mereka menangis selama di langit itu masih terbit matahari. Syarikun ini syamsun. Ma dharra ay ma tala'a fil ufuqi syarikun ay syamsun. Wa nada munadil khairi fis salawat, dan selama orang yang menyeru dengan kebaikan atau berdoa dengan kebaikan masih berlangsung, selama orang masih berdoa di dalam salat-salatnya maksudnya. Wa bitabi fa inna hadzal isti'mal laysa makhsusan bil lughati al arabiyyah wa adabiha. Ya, tentunya penggunaan ini, kiasan ini bukan hanya khusus dalam bahasa Arab dan dalam sastranya. Fa fil lughatil ukhra yujadu mithlu hadzal isti'mali aidha. Jadi bahasa-bahasa lain pun terdapat penggunaan seperti ini. Ala kulli halin fa inna dalalatal ayat 'ala ad-dawam qati'atun atau qat'iyyatun wa ghairu qabilatin lin niqash. Ala kulli hal, sungguhnya bukti dari ayat tersebut menunjukkan atas kekekalan secara qat'i, dan ini tidak bisa diperdebatkan. Ya, ini pendapat mu'alif memang menjelaskan supaya sekaligus memberikan wawasan kepada kita bagaimana banyak pendapat-pendapat ya dalam masalah ini. Tapi seperti yang kemarin kita sudah jelaskan, kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran, memang dijelaskan ya bagaimana orang-orang yang celaka itu di neraka akan kekal, ya, khalidina fiha. Bahkan ya, dalam surah Bayyinah disebutkan kan bagaimana mereka ya khalidina fiha abada, mereka kekal di sana selamanya, ya. Begitu juga orang-orang yang orang al-mu'minin yang di dalam surga juga kekal dengan mengatakan abada, dengan ada kaitan abada. Tapi kalimat madamatis samawati wal ardu di sini ya itu mengingatkan kepada kita bahwasanya kekalnya mereka tidak seperti kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Kekalnya mereka atas pemberian itu atas kehendak Allah, ya. Illa ma syaa rabbuk, itu atas kehendak Allah. Itu jelasnya. Jadi Imam Alif sini menjelaskan berangkat dari ada pendapat-pendapat lain supaya memberikan kita wawasan ya bagaimana di kalangan para mufassir itu dahulu ya memiliki berbagai pendapat. Tapi kalau kita kembalikan kepada ayat-ayat Quran, kaitkan satu sama lain, maka ya akan jelas di sana ya bahwasanya kata kekal, mereka kekal di sana, tapi kekalnya adalah ya atas kehendak Allah. Illa ma syaa rabbuk innahu fa'alul lima yurid, ya. Sekarang yang kelima, ma ma'nal istisna fil ayah. Apa ma ma'nal istisna? Apa arti pengecualian di sana? Illa ma syaa rabbuk. Nah, kan dijelaskan di sini. Al-jumlatul istisnaiyah illa ma syaa rabbuk allati waradat fil ayatil mutaqaddimati fi ahli al-jannati wa fi ahli an-nari aidha. Kalimat istisnaiyah, kalimat pengecualian, ya kan, khalidina fiha illa ma syaa rabbuk, ya. Mereka kekal di sana, ya, ada pengecualian, ya. Madamatis samawati wal ard, ini keterangan tentang kekalnya. Madamatis samawati wal ard, ini juga menerangkan bagaimana kekalnya mereka itu ya seperti kekalnya langit dan bumi. Tapi ada pengecualian, illa ma syaa rabbuk. Itu kalimat pengecualian ini yang datang di dalam ayat ya tentang ahlul jannah maupun ahlun nar
adhat maidanan wasi'an lil mufassirina wa mutharan lil bahth. Ya, itu juga menjadi arena yang luas ya bagi para mufassir untuk membahas ya, menjadi pembahasan maksudnya yang luas juga di karangan para mufassir. Wa naqal al-mufassir al-kabir at-Tabrasi fi tafsir hadha al-istithna' 10 awjuh 'an al-mufassirin al-qudama. Ya, mufassir besar at-Tabrasi dalam tafsirnya ya Majmu'ul Bayan itu menerangkan tentang tafsir istithna ini ada 10 pendapat ya dari para mufassir terdahulu. Wa na'taqidu anna katsiran min hadhihi al-awjuh dha'if wa la yansajimu ma'al ayati as-sabiqati wal lahiqah. Tapi kami meyakini bahwasanya banyak dari pendapat-pendapat ini itu lemah, argumennya lemah seperti itu dan tidak sejalan dengan ayat yang lalu maupun ayat yang berikutnya seperti itu. Walidzalika naghuddu an-nadhara anha. Oleh karena itu kami membatasi pandangan daripadanya. Maksudnya kita nggak ungkapkan di sini ya karena lemah ya menurut mu'allif ya. Wa nuridu ma narahu sahihan huna, tapi kami datangkan di sini memberikan penjelasan yang benar di sini. Wa huwa wajhani fahs, yaitu hanya ada 2 ya pendapat yang kuat tentang makna istitsna tadi. Yang pertama, al-hadafu fi bayani hadzal istitsna alla yutasawwara anna al-khuluda fin nari aw fil jannati jarin ya ala ghairi masyiatillah wa iradatihi bima yu'ti ma'na al-ilzam wa tahdid qudratillah ta'ala wa iradatihi. Yang pertama, kata istitsna ini atau pengecualian ini illa masya rabbuk ini, kecuali kalau Allah menghendaki. Tujuan dari kenapa Allah mengungkapkan ini ya maksudnya dalam menjelaskan istitsna ini alla yatasawwara annal khuluda fin nari aw fil jannati jarin ala ghairi masyiatillah, agar supaya tidak dibayangkan ya bahwasanya jangan sampai kita maksudnya membayangkan bahwasanya kekalnya orang nanti di neraka atau di surga itu berlangsung tanpa kehendak Allah. Itu mesti seperti itu ya. Tanpa dari kehendak Allah dan iradahnya. Bima yu'ti ma'nal ilzam wa tahdidi qudratillahi wa iradatihi, dengan mengandung pengertian bahwasanya itu berarti harus seperti itu. Harus kekal ya, dan dibatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan iradahnya. Ya. Jadi seolah-olah Allah itu mulzam ya seperti itu. Tidak ya, oleh karena itu ada kata istitsna ini bahwasanya itu berlangsung. Mereka kekal, iya kekal, tapi itu atas kehendak Allah. Bal fil waqti alladhi yakunu ahlul jannati wa ahlun nari khalidina fihima fa inna qudratallahi wa iradatahu hakimatun al jami'. Ya. Tapi pada saat di mana ahlul jannah dan ahlun nar mereka kekal di sana, sungguhnya kekuasaan Allah dan iradahnya tetap yang menjadi hakim, penentu atas semuanya. Wa annal adzaba was thawaba yatahaqqaqani bimuqtada hikmatihi likullin min hadzain at-tarafain. Dan bahwasanya adab dan thawab, adab dan ganjaran itu bisa terbukti, terrealisasi itu semata-mata atas ketentuan kebijaksanaan Allah bagi kedua pihak tersebut. Wasyahidu ala hadzal kalam ma warada fil jumlati tsaniyati ba'da al-istitsna wa hiya qauluhu ta'ala ata'an ghair majzuz. Yang sebagai syahid, sebagai bukti saksi atau argumen atas pendapat ini yaitu apa yang datang di kalimat berikutnya. Kalimat kedua setelah istitsna, setelah pengecualian, yaitu kalimat Allah mengatakan ata'an ghaira majzuz. Ini adalah pemberian yang tiada terputus, ay ghaira munqati. Wa huwa dalilun ala anna al-jumlatal istitsnaiyya li bayani qudratihi fahasb.
Ini sebagai dalil bahwasanya kalimat pengecualian ini semata-mata hanya untuk menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Ini pemberian dari Allah loh. Ini kekal, ini bukan sesuatu ini udah apa? Ini udah ketentuan yang nggak bisa digugat. Ya seperti itu kan. Ya, iya, ini memang itu ketentuan Allah yang sudah pasti. Tapi ini semuanya adalah pemberian dari Allah. Ini adalah atas kekuasaan Allah. Ya, atas kehendak Allah dan hikmahnya. Seperti itu ya. Yang kedua, wa haitsu tadhkurul ayatu hadain at-tarafain faminhum syaqiyyun wa sa'id. Falaysa al-ashqa'u humul kuffarul mustahiqqin al-huludi fin nari faqat. Bal qad yujadu bainahum mu'minuna min ahlil kabair fayakunu haula'i dakhilin fi hadzal istitsna. Nah, yang kedua, ya, kenapa dikatakan illa ma syaa rabbuk di sini? Di mana kita disebutkan di dalam dua ayat ini, ya, yaitu kedua sisinya, yaitu ada yang celaka, ada yang bahagia gitu. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Falaisal ashqiya'u humul kuffarul mustahiqqin al-khulud fin nari faqat. Ya. Bukanlah yang dikatakan al-ashqiya, orang-orang yang celaka ini hanya orang kafir saja yang berhak untuk kekal di neraka. Ya. Bal qad yujadu bainahum mu'minun min ahlil kabair, bahkan terdapat di antara mereka yang celaka itu ada orang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar. Fayakunu haula'i dakhilina fi hadzal istitsna, maka mereka pun jadi masuk dalam pengecualian ini. Jadi ada juga orang-orang mukmin yang sana di atap lama sekali, khalidin ya fiha, tapi ada masya rabbuk di sana. Ya, di sana nanti ada pengecualian. Walakin qad yanqadhu hadzal su'alu aidan wa huwa, akan tetapi juga terkadang ya timbul juga pertanyaan, yaitu mal muradu min al-istitsna fil jumlati tsaniyah allati tatahaddatsu 'anil ladzina su'idu. Apa yang dimaksud dengan kata istisna, kata pengecualian di kalimat kedua yang berbicara tentang orang-orang yang berbahagia? Wa fil jawabi 'ala hadha su'al ujiba aidan. Dan tentang jawaban pertanyaan ini dijawab juga. Ya, kalau ini fi'il mudhari jadi ujibu, ya. Kalau ini fi'il madhi yang majhul dijawab, ya, ajaba dari jadi ujiba mabni majhul, ya. Bi annal mu'minina al-mudhdhibina yadkhuluna an-nara awalan liyatatahharu min adh-dhunub. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, sungguhnya kaum mukminin yang berdosa itu mereka kekal di neraka dulu, liyatatahharu minadz-dzunub, agar supaya mereka suci dari dosa, tsumma yaltahiquna bi sufufi ahlil jannah, kemudian mereka akan bergabung di barisan ahlul jannah. Ya, dibersihkan dulu dari neraka seperti itu. Nah, inilah maksudnya, ini kata adalah istitsna di situ. Jadi di sana ada pengecualian illa masya rabbuk, bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fal istitsna'u fil jumlatil ula huwa bin nisbati li akhiril amr. Istisna di kalimat yang pertama, ya, itu berkaitan dengan akhir dari perkara tersebut, yaitu tentang khalidinnya mereka di nar al jannah. Wa fil jumlati tsaniyah li awwali marrah, ya. Dan pada kalimat yang kedua, yaitu istisnanya itu untuk pertama kalinya, maksudnya mereka semuanya itu kekal. Tapi bagaimana itu akhir kekekalannya, itu disebutkan, ya, illa masya rabbuk. Terutama ya tadi menurut pendapat ini, bagaimana, ya, Allah bisa, ya, mengeluarkan ke orang-orang mukmin yang sudah diazab di sana. Wa yahtamilu fil jawabi 'ala su'al al-ani fi dzikri anna al-istithna'a fil jumlati al-ula isyaratun ilal mu'minina al-mudhdhibina alladhina yu'taquna minan nari ba'da muddah. Ya, ada kemungkinan dalam jawaban
dari pertanyaan tadi bahwasanya pengecualian di kalimat yang pertama itu sebagai isyarat bahwasanya kaum mukminin yang berdosa itu akan ya dibebaskan dari neraka ba'da muddah, arti setelah beberapa lama ya diazab dulu. Ya, ya 1 hari di neraka jangan sampai kita ke sana ya. Walaupun dibilang akan diselamatkan ya, tapi waktunya di sana inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Wal istithna'u fil jumlati tsaniyah, dan kalimat pengecualian di kata pengecualian di kalimat yang kedua isyaratun ila qudratillahi subhanahu, itu sebagai isyarat atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasyahidu ala hadzal kalam wurudu qaulihi ta'ala, sebagai bukti atas pembicaraan ini, maksudnya pendapat ini, itu firman Allah, inna rabbaka fa'alul lima yurid, ya, fi hadzal jumlatil ula ba'da fil jumlatil ula ba'da al-istitsna, ya, yang ada di kalimat pertama setelah pengecualian, liyadulla ala tahaqquqil masyiatil ilahiyah, ya, itu untuk menunjukkan ya, akan terrealisasinya kehendak Allah. Wa fil jumlati tsaniyah warada qauluhu ta'ala ata'an ghaira madzuz liyadulla 'alal abadiyah. Di kalimat yang kedua ya itu disebutkan ata'an ghaira madzuz, ini untuk menunjukkan tentang keabadian hal tersebut. وقد احتمل البعض أن يكون العقاب والثواب متعلقان بحياة البرزخ النعيم في البرزخ أو الشقاء في البرزخ التي تكون محدودة المدة ولا بد أن تنتهي. Sebagian lagi ada yang menafsirkan, katanya, oh maksudnya iqab dan thawab tadi ya, itu berkaitan dengan kehidupan di alam barzah, ya, kesenangan maupun kecelakaan di alam barzah, yang mana katanya itu kan terbatas ya dan berakhir, ya, ada akhirnya di alam barzah. Walakinnahu ihtimalun ba'id jiddan, tapi ya ini penafsiran seperti ini, kemungkinan seperti ini jauh sekali ya. Li'annal ayatil mutaqaddimah tatahaddatsu an yaumil qiyamah bisarahah, karena ayat yang lalu tadi itu berbicara tentang hari kiamat secara jelas. Wa alaqatu hadhil ayat bitilkal ayati alaqatun la taqbalul infikak. Ya, hubungan antara ayat ini dengan ayat tersebut tentang hari kiamat itu adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Kama anna ihtimala kaunil khudud huna bima'na al-muddah at-tawilah kama huwa fi ba'dhi ayatil Qur'an al-ukhra. Walaysa huwal baqa'ud da'imul abadi la yansajimu ma qawlihi ta'ala ata'an ghaira majdud wala ma'al istithna nafsihi alladhi yadullu 'alal abadiyati fil jumalis sabiqah. Sebagaimana ya kemungkinan kekal di sini artinya itu hanya berarti masa yang lama, ya, sebagaimana di sebagian ayat Quran yang lain, dan itu bukan kekal yang abadi. Ini layan sajim, ini tidak selaras maqaulihi ta'ala ata'an ghaira majdud, ya, tidak selaras dengan firman Allah bahwasanya ini adalah merupakan pemberian yang tidak terputus. Wala ma'al istithna'i nafsihi, dan juga tidak selaras dengan kalimat istithna itu sendiri, alladzi yadullu al-abadiyah fil jumalis sabiqah, yang itu menunjukkan tentang kekekalan di kalimat yang lalu. Itu ya, mu'alif menerangkan ya, pendapat-pendapat seperti itu. Ya. Sering Ana ingatkan, tetap yang jadi fokus kita bagaimana keterangan ayat dengan ayat yang lain kita pahami seperti itu. Ya, kalau terlalu banyak juga, ya, memang mu'alif sini menjelaskan, tapi nggak semuanya dijelaskan, kecuali yang jelaskan ada yang agak kuat pendapatnya seperti itu ya. Tapi ada kadang-kadang mufasir membahas macam-macam seperti itu, sehingga kita lupa tentang kaidah atau penjelasan ayat Qur'annya itu sendiri, ya, karena terlalu hanyut di dalam penjelasan ya, macam-macam pendapat. Ya, apalagi kalau menerangkan ke umum, jangan seperti itu.
jelaskan kita tentang bagaimana penjelasan Allah, kaitkan ayat dengan ayat seperti itu sehingga simpel ya. Tapi bagi mereka mau yang tabahur, yang mau itu ya silakan saja, tapi ya sebagai wawasan seperti itu ya. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita fahami ayat dengan ayat tadi. Berikutnya fi ma'na zafir wa syahiq. Taqul ayatul mutaqaddimah fi sya'ni ahli an-nar lahum fiha zafirun wa syahiq wa qad ihtamala ahlul lughah wal mufassirun fi ma'na hatainil kalimatain az-zafir wa syahiq ihtimalat mutaaddidah. Ya, ayat di atas kan mengatakan bagaimana mereka itu di neraka ya, terdengar suara zafir dan syahiq. Ya, suara ada suara rintihan, suara teriakan. Ya, di ayat yang lain hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak, ya, menunjukkan bagaimana pedihnya azab di neraka. Para mufassir dan ahli lughah juga memiliki beberapa pendapat tentang arti ini. Faqal ba'du al-murad bizafir huwa as-surahu al-mustakhab bi ikhrajin nafsi ila al-kharij. Zafir itu, kata zafir di sini maksudnya adalah teriakan yang diikuti dengan keluarnya nafas keluar, ya artinya dengan mengeluarkan napas seperti itu. Wa amma syahiq fa huwal aninul muqtarin bisahbil hawa'i ila dakhilir riyah. Adapun syahiq itu rintihan yang diikuti dengan ketika dia memasukkan udara ke paru-paru. Jadi artinya maksudnya bagaimana ketika mereka bernapas mengeluarkan udara keluar, diiringi dengan teriakan ketika mereka menghirup udara ke paru-parunya juga diikuti oleh rintihan seperti itu. Wa qala akharun inna zafir huwa bidayatu sautil himar wa syahiq nihayatuh. Wal'alla hadha at-tafsir la yakhtalifu 'an at-tafsir al-awwal katsiran. Yang lain berpendapat zafir adalah itu ungkapan seperti awal suara himar, ya, suara keledai. Kalau syahiq akhir suaranya, ya. Mungkin penafsiran ini enggak banyak berbeda dari penafsiran yang pertama. Wa ala kulli hal fa inna hadaini sawtaini yahkiyani an surahi wa awili ahli an-nar alladhina yadhijjun min al-huzni wal ghammi wal hasra dhajijan yamla'u jami'a wujudihim wa yadullu ala muntaha adahum wa syiddati adzabihim. Ya. Bagaimanapun juga artinya, maksudnya kesimpulannya, kedua suara ini itu menggambarkan tentang bagaimana teriakan dan lengkingan ahlun nar, ya, atau rintihan ahlun nar, yang mana mereka itu mereka begitu terguncang ya oleh karena kesedihan, ya, kebingungan, merasa sengsara, merasa itu dhajijan liyamla'u jami'a wujudihim. Ini semuanya itu dengan rintihan, dengan getaran yang memenuhi semua eksistensi mereka. Artinya dirasakan oleh seluruh tubuhnya. Wa yadullu ala muntaha adzahum syiddati adzabihim. Ini menggambarkan ya bagaimana dahsyatnya azab buat mereka. Wa yanbaghil iltifatu ila anna zafir wa syahiq kilahuma masdar wa zafir fil asli hamlul ab'i ats-tsaqil al katif. Layak untuk diperhatikan juga kalimat zafir dan syahiq ini keduanya isim masdar, dan zafir pada asal katanya itu menunjukkan hamlul ab'i ats-tsaqil al katif, yaitu artinya membawa beban yang berat di atas pundak. Wali anna hadzal amal yuaddi ila at-ta'awwuh wad-dhajij faqad summiya zafiran, karena pekerjaan ini bawa beban yang berat itu terkadang ya mengakibatkan orang mengeluh, ya, sehingga dia dikatakan zafir. Wa amma syahiq fa ma'nahu fil asli al-italah wal irtifa. Arti syahiq, arti sesungguhnya itu artinya adalah memanjangkan dan meninggikan, atau panjang atau tinggi, ya. Wa min huna faqad sumiyal jabal murtafi' bil jabal syahiq aidha.
Dari sini kita maka dinamakan gunung yang tinggi itu Al-Jabal Syahik, gunung yang tinggi ya. Thumma atlaqu hadzal lafdz asy-syahiq 'ala al-anin. Kemudian mereka pun menyematkan kata syahik ini dengan arti rintihan. Asbabus sa'adah wa syaqawah. Berikutnya sebab-sebab kebahagiaan dan kecelakaan. As-sa'adatu dhallatu kullin nas. Kebahagiaan itu adalah barang yang hilang bagi semua orang. Artinya sesuatu yang dicari oleh semua orang. Kita dengar ada riwayat hadis menyebutkan al-hikmatu dhallatul mu'min. Ya, hikmah itu adalah sesuatu barang yang hilang dari seorang mukmin. Anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Di mana saja dia temui, dialah yang lebih berhak untuk memilikinya karena barang dia yang hilang gitu. Ya, as-sa'adatu dhallatu kullin nas. Ini kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang. Wa kullu wahidin yabhathu anha fi syai'in ma wa yatlubuha fi makanin ma. Setiap orang pasti akan mencarinya di berbagai hal maupun mencarinya di berbagai tempat. Wa ya tawaffuru asbabi takamulil fardi wal fil mujtama'. As-sa'adah itu adalah tawaffuru asbabis sa'adah, artinya terpenuhinya sebab-sebab as-sa'adah, kebahagiaan, asbab takamul, ya, sebab-sebab kesempurnaannya seseorang di masyarakat. Itu sa'adah ya. Wa nuqtatul muqabilah laha hiya syaqa. Sisi kebalikannya adalah atau opposite-nya dari as-sa'adah adalah asyaqa. Lawannya adalah asyaqa. Alladzi yantafiru minhu kullu ahadin yatanaffaru minhu kullu ahadin. Ya, yaitu yang mana kecelakaan ini pasti setiap orang lari darinya. Wa huwa ibaratu an adami musa'adatu dzuruf lin najahi wat taqaddumi wat takamul. Yaitu asyaqa berarti adalah bagaimana ketiadaan dukungan lingkungan untuk mendapatkan kesuksesan, kemajuan dan kesempurnaan. Jadi orang celaka itu ya artinya tidak ada yang membuat dia sukses, maju maupun menuju kesempurnaan. Fa'ala hadza kullu man tawaffarat lahu asbabut taharruki wat taqaddumi nahwal ahdafis samiyah ruhiyan wa jismiyan wa iliyan wa bi'iyan wa thaqafiyan fahuwa aqrabu lis-sa'adah wa bi ta'birin akhar huwa aktsaru sa'adah. Atas dasar ini, atas dasar definisi tadi, maka setiap orang yang terpenuhi baginya sebab-sebab untuk maju, untuk bergerak menuju tujuan-tujuan yang mulia, baik secara rohani, jasmani, keluarga, lingkungan, maupun thaqafian, ya, intelektual, fahuwa aqrabu lis-sa'adah, maka itu lebih dekat bagi kebahagiaan. Wa bi ta'birin akhar huwa aktsaru sa'adah. Walakin yanbaghi al-iltifat ila anna asas as-sa'adati aw asy-syaqa huwa iradatul insan nafsihi. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwasanya dasar dari untuk mendapatkan as-sa'adah wa syaqa itu kehendak manusia itu sendiri. Fa huwa yastati'u yuwaffiral wasaila litarsyidi nafsihi wa hatta mujtama'ihi. Ya, dia dapat memenuhi sarana-sarana untuk membimbing dirinya maupun masyarakatnya. Wa huwa alladzi yastati'u yuwajjiha awamil asy-syaqa wa yahzimuha aw yastaslimu laha. Dan dia juga yang dapat mengarahkan faktor-faktor kecelakaan atau menghancurkannya atau dia menyerah kepadanya. Walaysa asy-syaqa'u aw as-sa'adah fi mantiqil wahyi wa madrasatil anbiya syai'an min dzatil insani wa hatta at-tanaqus fil muhiti wal 'aila wal waratha kullu dzalika qabil lit-taghyir bi tasmimil insan wa iradatihi illa an nunkira asal al-iradati fil insan wa hurriyatihi. Tidaklah kecelakaan atau kebahagiaan itu menurut logika wahyu dan juga pendidikan dari para anbiya. Ya, kecelakaan maupun kebahagiaan bukanlah sesuatu yang
dzati, sesuatu yang menjadi zat bagi manusia. Wa hatta nawaqis fil muhit wal ailah wal warathah. Demikian pula ya, kekurangan dalam ya, lingkungan maupun keluarga ya, warathah. Kullu dzalika qabilun litaghyir. Semua itu bisa berubah bitasmimil insan wa iradatihi, dengan kesungguhan seorang dan iradahnya. Ya, bisa dia merubahnya. Illa an nunkira aslal iradati fil insan wa hurriyati, kecuali kalau kita mengingkari ya tentang asal iradah bagi manusia, bahwasanya manusia nggak punya kehendak. Kalau begitu mah ya itu ya udah pasrah aja orang kalau berpikiran seperti itu. Wa na'udduhu mahkuman bidzurufil jabriyah. Nah, kita menganggap bahwasanya manusia itu sudah dikendalikan oleh situasi secara jabriyah, secara terpaksa, secara paksa. Wa kullu min sa'adatihi aw syaqaihi dzatiyun. Segala kebahagiaannya atau kecelakaannya ini sudah dzati, sesuatu yang melekat baginya. Au huwa natijatu jabriyatin li muhitihi, atau dia memang sudah dikendalikan oleh lingkungannya seperti itu. Wa ma ila dzalik. Ya, ada yang orang yang seperti itu kan, berpaham semuanya udah nasib dah seperti itu. Enggak, ya, setiap orang kalau dia berusaha ya untuk merubah kondisinya dengan kesungguhan, Allah pasti akan membantunya seperti itu. Wa hadzal ra'yu marfudun fi nadharil anbiya wa fi nadharil madhhabil aqli aidan. Pendapat seperti ini ya, arti mengingkari bahwa jasanya ada iradah bagi manusia ya, dan juga ada hurriyatul ikhtiyar bagi manusia. Ini pendapat seperti ini marfudun, ditolak dalam pandangan para nabi ya, juga dalam pandangan ya orang yang berpandangan menggunakan akalnya. At-tarifu annana najidu fi riwayatil manqula 'anil nabi wa ahlil bait isyaratun ila masail mukhtalifatin ala annaha asbabus sa'ada aw asbabus syaqa. Uniknya kita dapati dalam riwayat-riwayat yang dinukil dari Nabi dan juga keluarganya, terdapat isyarat tentang masalah yang bermacam-macam yang menunjukkan bahwasanya itu sebagai sebab dari sa'adah maupun asbab syaqa. بحيث يتعرف الإنسان خلال مطالعته عن طريقة التفكير الإسلامي في هذه المسألة المهمة وسيقف على الواقعية العينية وأسباب السعادة الحقيقية, di mana manusia bisa mempelajari di celah-celah penelitiannya, pengamatannya melalui pemikiran secara Islami dalam masalah yang penting ini. Wa sayaqifu 'ala al-waqiyatil 'ainiyah wa asbabis sa'adatil haqiqiyah. Ya, dan dia akan mengamati kejadian-kejadian yang bisa dilihat oleh mata, dan juga sebab-sebab kebahagiaan. Ya, dia kalau mengamati sesuatu, bagaimana seorang mencapai kesuksesan, mencapai kebahagiaan, bisa dilihat. Ya. Badalan min ayyaqifa 'alaiha fil masail khurafiyah wat tasurat wat sunanil khatiyah al mawjuda fi katsir minal mujtama'at. Ya, bukannya dia melihat segala peristiwanya itu dia kaitkan dengan masalah khurafat dan gambaran-gambaran dan maupun kejadian ketentuan-ketentuan yang salah di alam ini. Fi katsir minal mujtama'at, di banyak masyarakat. Jadi kejadian-kejadian bukan dikaitkan dengan khurafat seperti itu. Kalau misalnya saya pergi tadi, padahal tadi udah pas mau jalan tuh ada kucing lewat, karena itu tadi saya kecelakaan gara-gara itu misalnya. Itu khurafat kan. Wa nulfitu nadhar al-qari al-karim ala sabil mithal ila ba'd al-hadits syarifah. Kita kaitkan pandangan al-qari di sini sebagai contoh kepada hadis yang mulia dalam masalah ini. Yanqulul Imam As-Shadiq an jaddihi Amirul Mu'minin alaihi salam annahu qala haqiqatus sa'adati ayyuhtama lirrajuli amaluhu bis-sa'adah wa haqiqatus syaqawa
yakhtama lirrajuli bisyaqawah. Ya, ini disebutkan ya, dari Imam Ali katanya bahwasanya hakikat kebahagiaan ya, bagi seorang kalau amalnya itu ditutup dengan kebahagiaan, dan hakikat kecelakaan bagi seorang bagaimana kalau dia ditutup ya, amalnya itu dengan ya, kecelakaan. Maksudnya bagaimana kalau kita lihat bagaimana orang yang bahagia gitu kalau dia husnul khotimah, kalau dia celaka, kalau dia su'ul khotimah seperti itu. Fahadir riwayat taqulu bi saraha, riwayat ini mengatakan dengan jelas innal marhalatan nihaiyah li umril insan wa amalihi hiyal marhalatul lati takshifu an sa'adatihi wa syaqawatihi. Bahwasanya tahap akhir bagi umur manusia dan amalnya yaitu adalah tahap yang mengungkapkan tentang kebahagiaannya dan kecelakaannya. Wa ala hadza fahiya tunfis sa'adata wa syaqa'a adzatiyaini. Atas dasar ini maka keterangan itu menafikan kebahagiaan dan kecelakaan secara zati ya. Wa taj'al secara zati artinya secara sudah melekat padanya. Wa taj'al insan rahina amalih, dan menjadikan manusia itu sebagai gadaian dari amalnya. Ya, kama taj'alu tariqal audati maftuhan, sebagaimana itu juga menjadikan jalan untuk kembali senantiasa terbuka fi jami'il marahili hatta nihayati umri, di semua tahapan sampai akhir umurnya. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ya, taubat hambanya kapan saja ya, selama dia belum sekarat. Wa naqra fi haditsin akhar an Imam Ali As-Sa'id man wu'idha bi ghairihi wasyaqiyyu man khada'a li hawahu wa ghururihi. Ya, kita baca juga dari Imam Ali bahwasanya yang berbahagia itu yang mana orang bisa mengambil ya, pelajaran dengan orang lain, ya mau merubah sikapnya dengan diberikan nasihat. Sebaliknya orang yang celaka adalah orang yang tertipu mengikuti hawa nafsunya dan kesombongannya. Ya. Wa kalamul Imam Ali ya, dan ketertipuannya ghurur. Ya. Wa kalamul Imam Ali hadza ta'kidun akhar ala adami dzatiyatis sa'adati wasyaqa wa bayani ba'dhi asbabihima. Ini menunjukkan ya tidak adanya kebahagiaan secara dzati maupun kecelakaan, dan juga menjelaskan sebab-sebabnya. Ketiga, wa yaqulu Nabiyul Islam aidan, Muhammad SAW juga mengatakan arba'un min asbabis sa'adah wa arba'un min asyaqawah. 4 hal penyebab kebahagiaan dan juga ada 4 hal penyebab ya kesengsaraan. Fal arba'ul lati minas sa'adati, 4 hal yang menjadi sumber kebahagiaan. Al mar'atus salihah, ya, wanita yang saleh, wal maskanul wasi, tempat yang luas, wal jarus salih, tetangga yang saleh, wal markabul bahi, ya, kendaraan yang bagus. Wal arba' allati minasyaqawah, 4 hal yang faktor kesengsaraan. Al jarsu, tetangga yang buruk, wal mar'atus su, wanita yang buruk, ya, istri yang buruk maksudnya, wal maskanud dhayiq, tempat yang sempit, wal markabus su, kendaraan yang buruk. Ma'a mulahadzati anna hadhil umuril arba'ah laha ta'thirun balighan fil hayatil maddiyah wal ma'nawiyyah li kulli ahadin. Ya, kalau diperhatikan bahwasanya 4 perkara ini memiliki pengaruh ya, yang kuat di dalam kehidupan materi maupun maknawi setiap orang. Wa yumkinu an takuna min awamilin najahi awil fashal. Ya, itu juga bisa menjadi faktor kesuksesan maupun kegagalan. Wa tattadhihu bihadza si'atu mafhumis sa'adati wasyaqawa fi mantiqil Islam. Jadi jelas dengan ini tentang luasnya pemahaman sa'adah wasyaqawah dalam logika Islam. Fal mar'atu salihah turaghibul insan fi anwa'il hasanat. Istri yang saleh itu akan mendorong manusia dalam berbagai perbuatan baik. Wal baitul wasi' yahabu ruhal insan wa fikrahu al-hudu' war rahah wa yuhayyi'uhu lin nashatil wal fa'aliyah. Rumah yang luas akan memberikan kepada spirit
seseorang yang memberikan karunia kepada rohani seseorang dan pikirannya juga, dan juga memberikan ketenangan, kesenangan, dan menyiapkan dirinya untuk senantiasa aktif dan giat, ya. Wal jaru salih alladhi yuqaddimu lahu aunan mu'thiran fi rahatihi wa istiqrarihi wa hatta fi taqaddumi ahdafi al-insaniyah. Tetangga yang baik, ya, yang akan selalu memberikan bantuan yang mengesankan di dalam kesenangannya maupun di tempat tinggalnya, sampai di dalam kemajuan dia secara manusiawi, ya. Itu selalu, kalau tetangga yang baik selalu memberikan support, selalu memberikan dukungan dalam hal-hal yang baik. Al-markabul jayyid amilun mu'thirun fil wusur ila al-amal wal wadha'if al-ijtimaiyah. Kendaraan yang baik juga menjadi faktor yang berpengaruh di dalam atau untuk mencapai pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas kemasyarakatan, ya. Fi hin anna al-markab as-su' yakunu 'amilan fi at-ta'khir wa la yusilu sahibahu ila hadafih. Ya, sementara kalau kendaraan yang buruk itu suka terkadang menjadi faktor yang membuat terlambat dan tidak menyampaikan orangnya itu ke tujuannya. Itu keterangan mu'allif, ya, seperti itu. Yang keempat, kamaru ya an nabi hadzal hadits aidan min alamati syaqa jumudul ainain wa qaswatul qalbi wa shiddatul hirsi fi talabil rizqi wal israr ala dzanb. Sebagaimana juga warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tanda-tanda kesengsaraan adalah jumudnya dua mata. Artinya mata tidak pernah mencucurkan air mata, ya. Wa qaswatul qalbi, kerasnya hati, wa syiddatul hirsi fi talab rizqi, ya, kuatnya minat di dalam mencari rezeki, ya, hirs itu keserakahan dalam mencari rezeki, wal israr ala dzanbi, ya, terus menerus melakukan dosa. Hadhil umur al-arba'ah allati waradat fil hadits al-mutaqaddim hiya umurun ikhtiyariyah wa hiya natijatu amal insan wa akhlaqihi al-iktisabiyah. Ya, perkara ini adalah merupakan perkara ikhtiari, arti sesuatu yang dipilih oleh manusia. Wa hiya natijatul amal insan, itu hasil dari perbuatan manusia, wa akhlaqihi al-iktisabiyah, dan akhlaknya yang diupayakan. Wa ala hadza fa inna ab'ada asbab asy-syaqa hadhi tumakkinu fi ikhtiyaril insan nafsihi. Takmunu fi ikhtiyaril insan nafsihi. Oleh karena itu, tujuan-tujuan dari sebab-sebab kecelakaan ini semuanya terkandung di dalam pilihan manusia itu sendiri. Wa idza lahadna asbab as-sa'adati wasyaqawa fil hadits al-mutaqaddimah wa haqiqatahuma wa atharahuma al-baligh fi hayatil bashar wa qarannahuma mal asbab wal masail al-khurafiyah allati ya'taqidu biha jam'un katsir. Ya, oleh karena itu, kalau kita perhatikan sebab-sebab kebahagiaan dan kecelakaan di dalam hadis-hadis yang lalu dan hakikatnya, begitu juga dampaknya yang kuat di dalam kehidupan manusia. Dan kalau kita kaitkan keduanya, wa qarannahum, dengan sebab-sebab wal masail khurafiyah allati ya'taqidu biha jam'un katsir, dan kalau kita kaitkan, ya, dengan sebab-sebab dan masalah khurafiyah yang banyak diyakini oleh sebagian kebanyakan orang, hatta fi asrina asrid dzarrati wal fadha, sampai di zaman sekarang kita ini, zaman atom dan zaman, ya, luar angkasa. La wasalna ila hadzal waqi' alladhi yu'akkidu anna at-ta'alim al-islamiyah mantiqiyyatun wa madrusatun ila aqsa haddin. Pasti kita akan dapati, ya, ada suatu realita di mana bahwasanya pengajaran Islam itu begitu mantiqiyah, begitu logis, dan bisa dipelajari sampai batas tertentu, ila aqsa haddin, pada batas yang jauh. Jadi maksudnya, ya, bagaimana Islam itu mengajarkan sesuatu yang logis, ya, bukan khurafat. Wala yazaru ilal yaum ya'taqidu anna 'alal faras sababun li sa'adah. Nah, ini banyak orang masih sampai sekarang berkeyakinan bahwasanya sepatu kuda itu menjadi sebab kebahagiaan. Wa annal yawma tsalits asyar sababun li su'il hadz, bahwasanya hari atau tanggal 13 itu sebab
ya nasib yang buruk. Begitu juga ya, kita sering kan hari Selasa itu hari yang hari diturunkannya bala seperti itu kan. Wal qafazu 'alan nari fi ba'dhi layali sanah min asbabis sa'adah. Dan melompati api di sebagian malam di satu tahun itu tanda kebahagiaan. Loncatnya api gitu. Wa sautu ba'du turu sababun li syaqa wa su'il had. Suara sebagian burung itu menjadi sebab kecelakaan. Suka ada burung kan kalau burung titit itu, wah ini bakal ada yang mati nih, ada yang meninggal nih. Seperti itu kan, ini sering mas sampai sekarang ya. Wasakbul ma' inda khurujus safar, menurunkan air ketika keluar untuk musafir, inda khurujil musafir min asbabis sa'adah, itu termasuk sebab-sebab kebahagiaan. Wal ubur min tahtis sulam sabubun li syaqa. Ya, kita ngolongin tangga itu, ngelewatin tangga itu tanda kecelakaan katanya. Wa hatta ta'liqu ba'dil asya' fi raqabatil fardi aw ala wasail an-naqli min asbabis sa'adati wal itas alamatun 'alal fashar idza kana hinal amal. Sampai kata mengkaitkan sebagian sesuatu pada seseorang maupun pada alat transportasi itu katanya menggantungkan sesuatu di leher seorang maupun di mobil, ya, itu tanda kebahagiaan. Kemudian bangkis juga tanda kegagalan kalau dia sedang bekerja. Wa katsirun min amsali hadzal khurafat najiduhu fi syarqi wal gharbi bainal aqwam wal umamil mutaaddidah. Banyak sekali khurafat-khurafat seperti ini yang kita dapati di barat maupun timur. Ya. Wa kam min unasin ta'assalu an nasyatin fil hayati natijat ibtila'ihim bimithli hadhil khurafat. Berapa banyak orang menjadi terhenti dari bekerja, dari berusaha di dalam kehidupan mereka, disebabkan mereka terkena hurufat seperti ini. Ya, dia enggak bersemangat seperti itu. Wasbahu rahnal masaibil katsirah, dan mereka menjadi akibat dari musibah yang banyak. Laqad syatabal Islam biqalamin ahmar ala jami' hadhihi tasarrufatil khurafiyah. Islam telah mencoret dengan tinta merah semua gambaran khurafat ini. Wa haddada mubayyinan biwuduhin sa'adatul insan, dan menggariskan, menentukan kebahagiaan manusia dan kecelakaannya fil fa'aliyatil ijabiyah, dalam aktivitas yang positif, salbiyah dan negatif. Ya, wa niqatud dha'fi wal quwwati fil akhlaqi wal manahij, dan juga poin-poin kelemahan dan kekuatan berada di dalam akhlak dan manhaj amaliyah, wa tariqatit tafkir, cara berpikir, wal aqidati li kulli fardin, dan juga keyakinan dari setiap individu. Min khilalil amthilati allati qaddamnaha fil ahaditsil arba'ah an ahlil bait. Melalui contoh-contoh tadi yang kita sudah kemukakan dari hadis-hadis dari Ahlul Bait. Allah Subhanahu wa taala alam. Afwan ya kepanjangan. Ini menyelesaikan masalah ini. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbul alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu ala ahli baitika at-tayyibin. Wassalamu ala sahabatika al-ghurril mayamin. Wassalamu alayna wa ala ibadillah bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bihi. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kembali kita berjumpa. Semoga rahmat Allah senantiasa bercurah pada kita, wa ampuni dosa kesalahan kita, dan di bulan suci yang diharamkan Allah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang mensucikan diri, dan untuk seterusnya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang dicintai Allah, yang sejalan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tadi mungkin ada yang perlu diluruskan ya dari ucapan mu'allif. Itu kata zafir dan syahid.
Beliau mengatakan bahwa ini isim masdar. Sebetulnya bukan isim masdar tapi sifat musyabbah. Yang dimaksudkan dengan isim masdar itu apabila katakan satu kata menunjukkan arti masdar tapi jumlah huruf itu tidak sama. Contohnya aksata yuksitu qistan. Jadi al-qit di sini merupakan isim masdar dari aksata yuksitu yang menunjukkan arti orang yang melakukan dan menegakkan keadilan. Masdar aslinya iksatan, tapi nggak dipakai. Innallaha ya'muru. Ya. Jadi wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Cuma yang dipergunakan dan banyak di tengah-tengah bahasa Arab justru kata qist. Dan kata qist seharusnya menjadi masdar thulathi, bukan menjadi masdar dari apa? Dari rubai. Itu aqsata yuqsitu iqsatan. Tapi orang-orang Arab lebih suka memilih kata al-qist, maka dinamakan isim masdar bagi aqsata. Begitu juga tawaddu'a ya tawadda'u wudu'an. Seharusnya tawaddu'an. Tapi yang dipakai justru kata wudu. Wudu juga merupakan isim masdar dari apa? Dari tawaddu'a ya tawadda'u. Walaupun dia memiliki masdar tawaddu, tapi tidak dipakai. Sedangkan kata zafir sama syahik wazannya fa'il menunjukkan arti yang khusus. Karena kalau isim fa'ilnya kata syahik menunjukkan ketinggian, tapi la yadullu ala thubut wad dawam. Tapi kalau zafir di samping menunjukkan arti mubalaghah juga menunjukkan arti apa? Menunjukkan arti ats-tsubut yang berkelangsungan. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Jadi zafir di sini dan syahik dengan wazan fa'il dalam bahasa Arab dinamakan sifah musyabbah. Ya dulu ala thubut wad dawam. Dan juga menunjukkan arti superlatif. Nah terkadang dia menjadi sifat dari masdar. Yu'adzibuhu adzaban, katakan syadidan. Begitu juga. Yu'adzibuhu adzaban syadid. Syadid juga merupakan sifat musyabbah. Sifat musyabbah. Begitu juga kata syahik di sini bisa juga menjadi sifat, tapi maknanya berbeda dengan kata syahik. Walaupun asal katanya sama, menunjukkan apa? Menunjukkan perjalanan panjang. Nah, digambarkan para penghuni api neraka di saat mereka menjalani siksaan akan terdengar suara yang mengerikan. Dengan suara, di samping juga suara apa? Suara zafir yang mengeluarkan nafas seperti air yang mendidih. Atau derita, katakan orang yang sedang menjalani derita, sesak napas. Dia berusaha untuk menarik nafas yang terdengar hanya suaranya yang mengerikan. Tapi tidak sama sekali mendapatkan kecukupan oksigennya. Atau pada saat dia membuang nafas untuk melapangkan pernafasannya. Nah, dua kata ini menunjukkan betul-betul suara yang keluar dari mereka para penghuni api neraka yang terus-menerus, bukan hanya sekali-sekali, tapi terus-menerus waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita jangan sampai bahkan mendekat dari api neraka, kita tidak sama sekali tidak mengharapkan. Pernah sekali waktu kita mengantar seorang masuk Islam di Masjid Istiqlal. Lalu kebetulan ustadznya yang membimbing ini mengatakan, kita nih alhamdulillah umat Islam. Allah janjikan surga. Walaupun harus masuk neraka 100 tahun, 200 tahun. Setelah itu akan dikeluarkan masuk ke dalam surga. Satu kali. Gak lama di tengah-tengah ngomong diulangi lagi untuk kedua kalinya. Setelah itu ketiga kalinya. Jadi memang beredar di tengah-tengah masyarakat kita bahwa nanti ada orang-orang yang beriman, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan mendekam dulu dalam api neraka, sekian lama dicuci, kemudian dikeluarkan, setelah itu baru masuk ke dalam surga.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Begitu juga firman Allah bagi orang yang bertaubat, mohon ampun, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dan kita tahu at-taubah tajubbu ma qablah. Taubat ini akan menghapuskan semua yang sebelumnya. Nah, orang-orang yang berbuat kejahatan, bergelimangan dosa tapi mereka tidak bertaubat, Allah sudah jelaskan nasib mereka dalam suratun Nisa. Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alim. Jadi yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, berjuang di jalannya, begitu juga orang-orang yang berbuat dosa, berbuat katakan kejahatan atau perbuatan yang keji, kemudian mereka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun. Kita lihat sih, wa jannatun ya tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Jadi enggak ada isyarat yang menunjukkan orang-orang yang berbuat dosa dari orang yang beriman, yang bertobat dari kesalahan mereka akan mampir di api neraka terlebih dahulu. Dan bagaimana firman Allah dalam ayat 106 maupun 108. Fa'ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Adapun orang-orang yang celaka, mereka ditempatkan dalam api neraka, terdengar ya, dari mereka yang berada dalam api neraka suara zafir dan syahid, kekal di dalamnya sebagaimana kekalnya langit dan bumi, kecuali dengan kehendak Tuhanmu. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya pasti melaksanakan apa yang dikehendaki tanpa ada yang bisa merubah atau menghalangi kehendak Allah. Sebaliknya, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Adapun mereka-mereka yang menerima kebahagiaan dengan amal yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia yang membuka pintu rahmat dan keridhaan Allah. Kata su'idu di sini mabni lil majhul, sebagai Musa Hamzah katakan, berarti apa? Ada kaitan dengan apa? Dengan amal-amal perbuatan yang mereka lakukan. Mereka kekal dalam syurga sebagaimana kekalnya, dawamnya langit dan bumi, kecuali apabila kehendak Tuhanmu. Kecuali apa? Illa ma syaa rabbuk, kecuali dengan kehendak Tuhanmu. Ata'an ghaira majdud, merupakan anugerah yang tidak akan pernah putus. Baik untuk penghuni syurga maupun penghuni api neraka, dijelaskan bahwa mereka kekal di dalamnya mada mati samawati wal ard. Nah, kalau illa ma syaa rabbuk, bagi penghuni api neraka dikatakan kecuali dengan kehendak Tuhanmu, artinya mereka disiksa dalam api neraka dulu, kemudian mereka setelah dibersihkan masuk ke dalam syurga, maka akan terjadi apa? Hal yang membingungkan kita. Bagaimana para penghuni syurga? Mereka kekal di dalamnya, kemudian dengan kehendak Allah mereka dikeluarkan dari syurga masuk ke neraka. Ini merupakan apa? Merupakan dua hal yang tidak sejalan dengan ayat-ayat Quran yang kita baca. Jadi sebetulnya para ulama, diantaranya para ahli tafsir, mengatakan bahwa khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Di sini sebetulnya menjelaskan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi ma damatis samawati wal ard,
sebagaimana kita tahu, surga nanti luasnya bagaikan luas langit dan bumi. Tidak seperti kehidupan dunia kita. Jadi kalau langit buminya lenyap, ya otomatis surganya akan hilang. Nerakanya pun akan lenyap. Ini sebuah ungkapan sama dengan firman Allah, innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Sesungguhnya mereka yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri, menolak untuk menyambutnya, mengikutinya. Inna alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Jangankan masuk surga, pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, hingga seekor onta yang besar dapat masuk ke dalam lubang jarum yang kecil. Perumpamaan ini menunjukkan arti istihala, mustahil. Jangan orang mengatakan, ya kalau lubang jarumnya lebih besar lagi kan dari ontanya. Itu bukan jarum. Jadi perumpamaan la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, ini perumpamaan untuk menunjukkan hal yang mustahil mereka keluar dari api neraka. Begitu juga khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk, menjelaskan bahwa mereka akan kekal dalam api neraka. Tapi Allah ingatkan bahwa masyiah Allah Subhanahu wa taala tidak di bawah sesuatu, tapi di atas sesuatu. Maksudnya jangan kita beranggapan hukum sebab waktu ini mengikat Allah. Dia mengikat kita ketika dengan waktu dan ruang. Ya. Kemudian segala sesuatu ya, kalau kita perhatikan dari perbuatan kita ini sebetulnya lepas dari kendali kita. Oleh karena itu, seorang yang makan makanan dengan pilihannya, di luar kendalinya makanan tersebut menimbulkan efek yang negatif, efek yang buruk pada dirinya. Begitu juga dia makan obat-obatan ternyata bukan membawa kebaikan, malah mendatangkan petaka buat dirinya. Walaupun itu obat dibuat untuk kesembuhan. Begitu juga satelit yang dilepaskan manusia dalam kendalinya, tapi bisa saja lepas dari kendalinya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa taala kuasa melaksanakan apa yang dikehendaki, la radda li hukmih. Begitu juga tidak ada batasan waktu, tempat yang membatasi Allah. Jadi ma'ada mati samawat wal ard menjelaskan mereka dalam api neraka kekal. Illa masya rabbuk menjelaskan masyiah Allah yang mutlak. Menjelaskan masyiah Allah yang mutlak. Kalau seandainya katakan Allah kehendaki 1-2 dari penghuni api neraka dibebaskan karena pertimbangan tertentu, itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Laisa lana hurriyatun, ya. Atau laisa lana laisa lana sama sekali qudratun ala tahwili masyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Tapi ini sebagai gambaran untuk menunjukkan bahwa kehendak Allah mutlak. Tak ada yang bisa sama sekali mengubah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu malaikat, nabi, ya, maupun orang-orang saleh, semua betul-betul tunduk di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ya, firman Allah pada ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ketika datang setiap orang tidak dapat berbicara, tidak diizinkan bicara melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang celaka, ada yang berbahagia. Kata syaqi juga sifat musyabbaha, sa'id juga sifat musyabbaha. Artinya celakanya celaka untuk selama-lamanya, bahagianya bahagia untuk selama-lamanya dengan rahmat dan kehendak Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah baru setelah itu fa'ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wasyahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard, sebagaimana kekalnya langit dan bumi. Ini menjelaskan
khalidina fiha abada, di sana selama-lamanya. Tapi kita ingat kekalnya langit dan bumi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti langit, bumi, surga, nerakanya kekal. Kekekalan yang terbebas daripada irada Allah, tidak. Semua di bawah irada Allah. Untuk menjelaskan bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu dalam menetapkan baik itu hukumannya maupun balasan yang mulia bagi hamba-hambanya. Ini semua mengajak kita betul-betul untuk merendahkan diri di hadapan Allah, bertawadhu kepadanya. Jangan kita mengagulkan atau membanggakan amal kita, atau kita memiliki pegangan selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat membebaskan kita dari murka Allah sama sekali. Sebagaimana dalam surat Amma Yatasa'alun, kalau kita baca pada akhir surah, bagaimana semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbaris. Tak ada satu pun yang berbicara kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat tersebut syafaat pun seorang tidak akan mampu untuk memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah bagi orang-orang yang Allah izinkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Cuma terkadang sebagian orang beranggapan dia bisa mendapatkan syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah hukum dan ketetapan Allah. Tidak. Rasul memberikan syafaat bagi siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu pada akhir suratul Muddathir, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi. Dalam wasiat yang disampaikan Al-Imam Muhammad Al-Baqir kepada anak-anaknya, keluarganya, begitu juga kepada pembantu-pembantunya, dikumpulkan bersama-sama. Dia mengingatkan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian mengingatkan mereka agar selalu betul-betul bersama Al-Quran. Lalu beliau mengatakan sesungguhnya, apa yang kami dapatkan ini dengan betul-betul mentaati Allah, mengikuti petunjuk Alkitabnya, dengan juga membantu mereka-mereka yang membutuhkan dan menderita. Lalu dia mengatakan, inna syafa'ata Rasulillah, sesungguhnya syafaat Rasulullah, wa syafa'atana la tahillu li tarikis salah, tidak akan diberikan untuk mereka-mereka yang meninggalkan salat. Sama dengan apa yang terdapat dalam suratul Muddathir. Ketika para penghuni surga bertanya kepada penghuni api neraka Saqar, ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam api neraka Saqar? Dijawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Kenapa kalian masuk ke dalam api neraka Saqar? Dijawab, dulu kami bukan termasuk orang yang mengerjakan salat. Kami tidak suka memberikan makan bagi orang miskin. Dan kami menghabiskan waktu kami dalam pembicaraan hura-hura yang sia-sia. Bahkan terkadang pembicaraannya bukan hanya sia-sia, tapi pembicaraan yang menuai dosa, yang menuai fitnah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami mendustakan hari pembalasan. Hingga kami tidak bersiap-siap untuk mempersiapkan diri kami. Hatta atanal yaqin, sampai datang kematian, menjemput kami, menyingkap tirai-tirai gaib, hingga kami menyaksikan apa yang dikabarkan oleh para nabi, para rasul menjadi kenyataan. Lalu ditegaskan oleh Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang seperti mereka tidak berguna bagi mereka syafaat siapapun juga. Oleh karena itu, semua di tangan Allah. Dalam kendali Allah, dengan kehendak Allah. Jadi jangan sekali-kali kita berandai-andai mengharapkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW tanpa kita mengamalkan dan mengikuti apa yang diseru dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mungkin saya perlu tambahkan, di antara kita ada yang sering membaca qasidah atau bait li khamsatun utfi bihim naral jahimil Hatim al-Mustafa al-Mujtaba wa ibnahuma wa Fatimah.
Bait ini sebetulnya menunjukkan kesombongan, kebanggaan. Bagi seorang mukmin seharusnya tidak membaca hal ini. Dia mengatakan, aku punya 5 orang. Dengan mereka aku akan padamkan api neraka jahanam. Itu Al-Mustafa, wal Murtada, wa ibnahuma wa Fatimah. Rasulullah, Imam Ali, kedua anaknya, dan Fatimah. Mereka merupakan orang-orang yang takut kepada Allah. Sampai pada saat mereka meratap berdoa, terdengar suara seperti air yang mendidih. Mereka begitu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita yang di belakang hari, dengan bangga mengatakan kami punya 5 orang, dengan mereka kami akan padamkan api neraka. Ini sebetulnya merupakan hal yang tidak sama sekali patut keluar dari mulut seorang mukmin. Kalau kita mengikuti mereka dengan mengikuti Rasul, mengikuti katakan Imam Ali, kemudian juga kedua anaknya Al-Hasan wal Husain, Fatimah, yang begitu betul-betul penuh kekhusyuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Mereka takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti mereka, ini harapan yang kita harapkan. Tapi kalau kita membanggakan mereka, menjadikan mereka sebagai sebagai pemadam api neraka, mereka sendiri tidak ridha dengan apa yang diucapkan, bahkan tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Coba renungkan firman Allah dalam suratul Isra, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Ini dalam suratul Isra. Katakan, panggil, seru orang-orang yang kalian klaim, kalian anggap kuasa untuk menyelamatkan kalian. Ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Coba panggil orang-orang atau siapa-siapa, baik itu malaikatnya, atau katakan para nabinya, atau katakan para a'immahnya, atau katakan sahabat-sahabat Rasulnya. Ya. Ud'ul ladzina za'amtum min dunihi. Panggil mereka-mereka selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Mereka tak akan kuasa untuk menyingkap mara bahaya dari kalian atau mengubah kehendak dan ketentuan Allah. Ulaika alladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna sesungguhnya mereka yang kalian harapkan, justru mereka berjuang, bersusah payah menempuh wasilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, dengan penuh harap kepada rahmat Allah, dan mereka takut dari azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Tuhanmu betul-betul harus kita semua mewaspadai. Jadi kalau mereka penuh ketakutan, penuh harap kepada Allah, berjuang menempuh wasilah yang Allah ridhai, kok kenapa kita justru jadikan mereka sebagai pemadam api neraka? Nah, pada saat membaca qasidah, saya ingatkan kepada jamaah yang membaca, kalian jangan baca ini. Selawat-selawat yang lain banyak yang bisa membuat hati tersentuh, sejuk, membuat kita bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kita kepadanya, daripada kita berbicara tanpa dasar, yang menunjukkan bahkan keangkuhan dan kebanggaan. Ini tidak pantas sama sekali dari umat Nabi kita, maupun dari pencinta keluarga Nabi, maupun pencinta para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, bahwa 2 ayat ini menjelaskan penghuni surga mereka kekal di dalamnya. Sebagaimana kekalnya langit dan bumi, illa masya rabbuk, kecuali kalau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala berubah. Begitu juga mengenai penghuni surganya. Untuk menerangkan pada kita kekalnya langit dan bumi, kekalnya penghuni surga maupun penghuni neraka tidak sama dengan kekalnya Allah. Kalau kekalnya Allah merupakan al-khulud al-dhati, yang menyatu dengan Allah. Tapi kalau yang lain, mereka kekal dalam surga, kekal dalam azab api neraka atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Temu tambahkan lagi? Tadi seperti tadi 5 orang yang mulia tadi dijadikan pemadam. Ada lagi berikutnya kan? Sitatun ya? Bukan wali katanya, wali. Kalau saya nggak malu saya padamkan. Iya betul. Karena itu yang berlebihan. Ini juga ucapan katanya ini akhirnya menjadi kemudian dituliskan, kemudian disampaikan lagi.
tanpa melihat bagaimana keterangan dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang Rasulullah SAW katakan, ini atqakum wa ahsyakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa, tapi aku paling takut kepada Allah. Jadi nggak mungkin ucapan begini. Lalu Imam Ali Zainal Abidin pernah sekali waktu di hadapan Baitullahil Haram meratap dan menangis. Ilahi ubaiduka bifinaik, faqiruka bifinaik. Ya. Hambamu yang kecil lemah di hadapan pekarangan rumahmu. Kemudian juga hambamu yang miskin, yang butuh kepadamu di hadapan pintu. Kalau engkau palingkan wajahmu dari kami, kemana kami akan pergi? Itu para sahabat, para tabi'in mengatakan, ya benar Rasulullah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin bagi kamu syurganya dikumpulkan bersama kakekmu? Marah beliau, mengatakan, siapa yang mengatakan begini? Ya. Siapa yang mengatakan bahwa kami merupakan orang-orang yang pasti untuk masuk ke dalam surga dan dosa-dosa kami diampuni? Ini untuk Rasulullah SAW setelah perjuangan yang begitu panjang membuktikan ketulusannya. Sedangkan Ahlul Bait ikut kepada Rasul. Bahkan kalau kita baca doa mereka dalam Shahifah Sejadiyah, seolah-olah mereka merupakan pendosa yang paling besar dosanya. Dengan penuh kerendahan. Imam Ali dalam doa Kumail yang diriwayatkan oleh muridnya Kumail bin Ziyad, seolah-olah orang yang betul-betul apa? Menjadi pendosa besar dan menempatkan dirinya dalam api neraka. Begitu juga dalam munajat-munajat mereka yang lain. Tapi kenapa justru sebagian orang dengan merasa aman, tanpa disadari membaca qasidah, abiyat-abiyat syair, memang yang enak didengarkan. Tetapi maknanya tidak sesuai dengan Al-Quran. Bukan berarti kalau enak, kalau populer dia benar. Ya. Tapi apa? Semua harus dikembalikan pada kitab Allah. Termasuk dalam bait syair yang sering dibaca yang enak di tengah-tengah masyarakat. Ya Rasulullah ya khaira kullil bariyah najjina min hawiyah ya zakiyal mansibi. Memang enak dibacanya. Wahai Rasulullah, wahai sebaik-baiknya al-bariyah, maksudnya makhluk dan manusia yang diciptakan Allah. Najjina min hawiyah, selamatkan kami dari api neraka. Ya zakiyal mansibi, wahai yang begitu mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau selamat dari api neraka, bukan kita minta Rasulullah menyelamatkan kita begitu. Rasul tidak punya hak untuk menyelamatkan orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah, bahkan berjalan dalam kemurkaannya. Jadi untuk mendapatkan surga, mendapatkan syafaat Rasul, ikuti petunjuknya. Karena Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu faman ya aba ya Rasulullah? Qala faman ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Jadi kalau kita mengharapkan syafaat Rasul, ikuti petunjuk beliau. Amalkan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup yang paling mulia. Yang diterima Rasul dan disampaikan sebagai cahaya, rahmat dan petunjuk bagi kita semuanya. Nah apa yang kita ucapkan ini bukan berarti kita gak menghormati Rasul. Gak mencintai Rasul, sebaliknya. Fida'uka abi wa ummi. Kita bahkan mau menjadikan diri kita sebagai tebusan bagi Rasulullah SAW. Sampai Syekh Muhammad Ghazali mengatakan apa? Ketika dia memberikan nasihat kepada orang yang berziarah di makam Sayyidina Husain sambil meminta kepada Husain. Ya Husain, aghifna ya Husain, amiddana ya Husain. Husain disebut-sebutkan. Imam Syekh Muhammad Ghazali mengatakan, apa yang kalian lakukan salah ya abnai? Panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebagaimana firman Allah, Quridullaha awidur Rahman, walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Dan cintai Husain, ikuti perjuangannya. Lalu mereka mengatakan, anta la tuhibbul Husain. Kamu gak mencintai Husain. Dia bilang, kalian tahu, kalau kalian belah dada saya, isi saya penuh kecintaan kepada beliau. Tapi Allah tidak mengizinkan kita memohon kepada selainnya. Beliau berikan nasihat dengan lemah lembut. Bukan seperti kalangan-kalangan ekstremis yang mengkafirkan, misalnya tidak. Dia berikan nasihat dengan cara yang baik. Dia berikan petunjuk. Dia jelaskan bahwa dia penuh kecintaan kepada Al-Husain. Begitu juga kecintaan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita ingin kecintaan kita kepada keluarga Rasul karena cinta kita kepada Allah dan Rasul. Seperti Sayyid Fadullah mengatakan,
Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebagai manusia ada yang mengangkat sekutu-sekutu yang mereka setarakan dengan Allah. Mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Sedangkan orang yang beriman yang sebenarnya mereka akan lebih cinta kepada Allah. Bagaimana tidak? Kita dan semua kenikmatan yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan, termasuk Rasul yang kita cintai, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertama-tama kita cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Rasul karena cinta kita kepada Allah, mencintai keluarganya karena cinta kita kepada Rasul dan kepada Allah. Begitu juga mencintai sahabat Rasul, mencintai orang yang beriman karena cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Supaya betul-betul cinta yang lurus, cinta yang bersih, yang menyatukan kita karena dasarnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan cinta atas dasar kefanatikan yang membutakan kita. Wallahu a'lam. Mungkin sudah cukup ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Speaker Muhammad. itu bukan? ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذ أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين.